Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti BDR dari rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 akan membahas bab 7 mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oleh karena itu, mari kita simak bersama video pembahasannya. Tujuan dari mempelajari materi bab 7 ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Surat Az-Zumar ayat 53, Surat An-Najm ayat 39-42, dan Surat Ali Imran ayat 159. Dan yang ketiga, memahami hukum bacaan qalqalah, tabkhim, dan tarkik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bisa berupa sakit, kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat saat menerima ujian tersebut. Jika ia tetap optimis dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan sikap yang terbaik. Optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengamalkan ketiga sifat tersebut. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Surat An-Najm ayat 39-42, dan Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita bahas bersama mengenai hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah menurut bahasa artinya at-taharruku wal-iddirabu, yaitu bergerak dan gemetar. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Qaulus Syadid dijelaskan sautun zaidun qawiyyun jahriyun yahdusu fi makhrajil harfis sakini ba'da dhaghtihi, yang artinya suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Huruf-huruf qalqalah berjumlah 5, yaitu qaf, to, ba,
jim, dal. Apabila digabungkan, maka bunyinya adalah qutbu jaddin. Dalam ilmu tajwid, qalqalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sughra artinya kecil. Qalqalah sughra menurut istilah fa in kana sukunuha asliyan fahiya sughra, yaitu jika huruf qalqalah bertanda sukun asli, maka ia dinamakan qalqalah sughra. Dalam kitab Qaulus Sadid dijelaskan pengertian qalqalah sughra, yaitu fama sakana minha fi wastil kalimati yusamma qalqalatu sughra, yaitu apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di tengah kalimat, maka dinamakan qalqalah sughra. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa qalqalah sughra terjadi pada dua kondisi. Pertama, bersukun asli. Sukun asli yaitu secara tulisan sukun, secara bacaan juga sukun. Yang kedua, bersukun di tengah kalimat. Cara pengucapan qalqalah ialah dengan menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut, sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang kuat dan jelas. Untuk huruf qaf dan huruf ta, pantulannya mendekati suara o, karena kedua huruf tersebut tersifati oleh isti'la. Sedangkan huruf-huruf lainnya akan terdengar mendekati suara e. Bahkan suara ini pun cenderung berubah-ubah, bergantung pada harokat dan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Adapun contoh-contoh qalqalah sughra yaitu razaqnahum yatma'una min qablik tujzauna yadkhuluna. Yang kedua yaitu qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Qalqalah kubra menurut istilah yaitu in kana sukunuha 'aridan fil waqfi fahiya kubra, yaitu jika huruf qalqalah bersukun arid karena diwakafkan, maka ia dinamakan qalqalah kubra. Kemudian dalam kitab Qaulus Sadid diterangkan mengenai pengertian qalqalah kubra. Wa ma sakana minha fi akhiril kalimati yusamma qalqalatu kubra, yang artinya apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di akhir kalimat, maka ia dinamakan qalqalah kubra. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa qalqalah kubra terjadi pada dua kondisi. Pertama, bersukun arid atau sukun aridoh, yaitu sukun karena diwakafkan. Dengan kata lain, huruf tersebut asalnya berharokat, tetapi menjadi sukun karena dibaca wakaf. Yang kedua, bersukun di akhir kalimat. Pengucapan qalqalah kubra sama dengan cara pengucapan qalqalah secara umum, namun harus lebih berkumandang dan lebih jelas dibandingkan dengan pengucapan qalqalah sughra. Bahkan pengucapan qalqalah kubra harus lebih kuat lagi tatkala huruf qalqalah yang diwakafkan tersebut dalam keadaan bertasydid. Qalqalah jenis ini disebut qalqalah akbar karena huruf qalqalah bertasydid. Adapun contoh-contoh qalqalah kubra yaitu ma khalaqa, muhita, hisab, al-ma'arij, lasyadid. Adapun contoh lafaz qalqalah akbar adalah bil haqq, abi lahabin wa tab. Demikianlah sekelumit pembahasan tentang qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar.
dan beberapa perbedaannya. Jika kita menelaah lebih jauh lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, bisa jadi akan ditemukan suatu lafaz yang bersukun dengan sukun asli, tetapi terletak di akhir kalimat. Contohnya pada surat Al-Ikhlas ayat 3. Walam yulad. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.